Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hajji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur, memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatannya yang telah diberikan kepada kita semua. Entah itu nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat keislaman, nikmat keimanan, dan nikmat hidayah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sepantasnya untuk kita selalu mensyukurinya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa berjalan mengikuti beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia menginginkan yang namanya keselamatan. Entah itu keselamatan di dunia, terlebih lagi keselamatan di akhirat. Namun, sebagian di antara kita tidak mau menempuh jalan-jalannya. Oleh karena itu, kata seorang penyair, "Tarjun najata walam tasluk masalikaha, fa inna safinata la tajri 'alal yabas." Kata seorang penyair, "Tarjun najata walam tasluk masalikaha." Engkau menginginkan keselamatan, namun engkau tidak mau menempuh jalan-jalannya. Fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Maka sesungguhnya perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Jemaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah bercerita. Kata beliau, "Kuntu jalisan, famarra alayya Umar, fasallam alayya walam ash'ur annahu qad sallama alayya." Kata beliau, suatu hari saya pernah duduk-duduk. Kemudian datanglah Umar bin Khattab lewat di hadapanku seraya mengucapkan salam kepadaku. Akan tetapi kata beliau, saya tidak menyadari bahwasanya Umar mengucapkan salam kepadaku. Faja'a Umar ila Abu Bakar. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mendatangi Abu Bakar. Kemudian beliau menceritakan bahwasanya beliau melewati Utsman, kemudian mengucapkan salam kepadanya. Akan tetapi Utsman radhiyallahu anhu tidak menjawab salamnya. Keduanya pun mendatangi Utsman radhiyallahu anhu. Faqala Abu Bakar, "Ja'ani akhuk Umar." Telah datang kepadaku saudaramu Umar. Dia menceritakan bahwasanya dia mengucapkan salam kepadamu, akan tetapi engkau tidak menjawab salamnya. Qala Utsman, "Walam ashhur bidzalik." Saya tidak menyadari bahwasanya Umar mengucapkan salam kepadaku. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Fama hamalaka ala dzalik?" Apa yang menyebabkanmu seperti itu, sehingga engkau tidak menyadari bahwa saudaramu Umar radhiyallahu anhu mengucapkan salam kepadamu, engkau tidak menyadarinya. Faqala Utsman, "Qad tawaffallahu nabiyahu walam as'alhu ma najatu hadzal amr." Kata beliau, sungguh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun aku belum pernah bertanya tentang jalan keselamatan, tentang kunci keselamatan. Faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar, qad sa'altu nabiyahu anin najati hadzal amr. Sungguh saya sudah pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jalan keselamatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, man qabila minni kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha fahiya lahu najah. Kata beliau, barang siapa yang menerima dariku satu kata yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, maka jika ia mengembalikan kata itu kepadaku, maksudnya jika pamannya mengucapkan kalimat itu, fahiya lahu najah, maka kata itu, kalimat tersebut akan menjadi keselamatan baginya. Maka jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawarkan kepada pamannya Abu Talib sebelum ia meninggal adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika beliau menjaga pamannya di sakaratul maut, maka beliau mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan allati uhajju bika indallah. Itu suatu kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kalimat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang menerima kalimat ini, mengucapkannya, serta mengamalkan konsekuensinya, maka baginya keselamatan. Kemudian dalam riwayat yang lain, an Hadi Maula Utsman radhiyallahu anhu, qala kana Utsman idza waqafa 'alal kubri baka. Bahwasanya Utsman ketika beliau berdiri di sisi kuburan, beliau menangis hatta yabulla lihyatahu, sampai jenggot beliau basah disebabkan karena air matanya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, tuzkaru lakal jannah wan nar fala tabaki. Disebutkan kepadamu tentang surga dan neraka, namun engkau tidak menangis. Wa tabaki min hadza, dan engkau menangis dari hal ini. Faqala Utsman, maka Utsman mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal kubra awwalu manzilin min manzilatil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah salah satu tempat yang paling pertama dari persinggahan akhirat. Fa inna minhu fama ba'dahu aisara minhu. Maka barang siapa yang selamat darinya, maka setelahnya itu lebih mudah baginya. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka barang siapa yang tidak selamat darinya, maka setelahnya itu lebih sulit baginya. Maka lihatlah jamaah sekalian, bagaimana sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Beliau adalah sahabat yang mulia. Beliau telah dijanjikan surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi beliau menangis karena memikirkan keselamatannya di akhirat kelak. Sampai-sampai beliau ketika saudaranya lewat, Umar radhiyallahu anhu mengucapkan salam kepadanya, beliau tidak menyadari bahwasanya saudaranya mengucapkan salam kepadanya disebabkan beliau memikirkan keselamatannya di akhirat kelak. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Rawaha. Kan Abdullah bin Rawaha wadi'an ra'sahu fi hijri imratihi. Bahwasanya dahulu suatu hari Abdullah bin Rawaha meletakkan kepalanya di atas pangkuan istrinya. Baka beliau menangis. Fabakat. Kemudian istrinya pun ikut menangis. Faqala ma yabkik. Beliau mengatakan, wahai istriku, apa yang membuatmu menangis? Faqalat,
Maka istrinya pun menjawab, "Ra'aituka tabaki, fabakaitu." Kata istrinya, "Saya melihatmu menangis, sehingga saya pun ikut menangis." Faqala, beliau mengatakan, "Inni qad dzakartu qaulallahi ta'ala wa in minkum illa wariduha." Kata beliau, "Wahai istriku, sesungguhnya saya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pun di antara kalian kecuali akan melewati sirat." Kata beliau, "Fala adri," maka saya tidak tahu, "afananju minha amla," apakah kita akan selamat darinya atau tidak. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka para sahabat adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Namun bersamaan dengan itu, mereka menangisi tentang keselamatannya di akhirat kelak. Apakah mereka akan selamat atau tidak? Lalu bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Kapan kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita menangis memikirkan keselamatan kita di akhirat kelak? Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan di antara hal yang paling utama yang akan menyebabkan seorang hamba itu selamat di akhirat kelak adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah taala di dalam kitabnya Asyrun Mujibatun lin Najah. Itu 10 faktor keselamatan. Kata beliau, fa'adhamu asbabin najati yaumal qiyamah. Maka sebab yang paling terbesar yang akan menyelamatkan seseorang pada hari kiamat, bal la najata illa biha. Bahkan kata beliau, tidak ada sama sekali keselamatan kecuali dengannya, adalah tauhidullahi wa ikhlasu dinilahu. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan segala sesuatu sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang memegang tauhid, bagi orang-orang yang menunaikan tauhid dengan sebenarnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisuna imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga tauhidnya dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka bagi mereka keamanan di dunia dan keamanan di akhirat dari api neraka. Petunjuk dalam mengikuti tauhid, petunjuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang mengotori keimanannya dengan kesyirikan, mengotori tauhidnya dengan kesyirikan, membatalkan tauhidnya dengan kesyirikan, maka janji Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menduakan Allah di dalam ibadah, maka bagi mereka neraka, mereka kekal di dalamnya dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang kafir. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang kafir. Kemudian kewajiban kita jamaah sekalian adalah menjaga tauhid kita, senantiasa berjalan di atas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian kunci yang kedua yang akan menyelamatkan seseorang di akhirat kelak adalah ittiba'us sunnah. Itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syarat ataupun dia merupakan persaksian kita, syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membenarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah untuk membenarkan semua apa yang
dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti seluruh sunnah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Malik pernah berkata, "Man arada najah fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabihi." Kata beliau, barang siapa yang ingin menginginkan keselamatan, maka wajib baginya berpegang teguh Al-Quran kepada Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga mengatakan, as-sunnatu safinatun najah. Sunnah itu bagaikan perahu keselamatan. Faman rakibaha najah. Barang siapa yang menaikinya, maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharik. Barang siapa yang berpaling darinya, maka dia akan tenggelam. Maka sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum syai'ain. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Intamasaktum, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, fala tadillu ba'di abadan. Maka tidak akan tersesat setelahku selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahku sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua hal ini mentauhidkan Allah serta mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan dari inti dari syahadat kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbunallahu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jalan keselamatan, mengharapkan keselamatan adalah merupakan cita-cita kita di dalam kehidupan dunia ini. Mendapatkan keselamatan di dunia serta mendapatkan keselamatan di akhirat, maka ini merupakan keberuntungan yang sangat besar. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau. Maka jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita bisa betul-betul melaksanakan tauhid kita yang sesungguhnya? Agar kita betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu agama dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini merupakan kesempatan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita berada di tempat yang mulia ini. Berada di tempat lingkungan ilmiah ini. Berada di tempat lingkungan ilmiah ini jamaah sekalian. Maka sepantasnya kita bersemangat mempelajari agama kita, mempelajari tauhid kita, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita benar di dalam beribadah, agar kita benar di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak guluh, tidak berlebihan dan tidak jafa, tidak meremehkan. Kita berada di pertengahan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah jamaah sekalian bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita semua. Kemudahan untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala itu dengan menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan menuju surga. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita ada jalan kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita ada jalan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
dan kedudukan tertinggi yang akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama kita, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa memberikan kita motivasi agar kita bersemangat di atas ilmu, di atas sunnah, serta di atas tauhid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.